Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bisa berupa harta yang melimpah ataupun nikmat kesehatan. Namun ada tanda-tanda rezeki yang ternyata membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini berupa kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka terus lalai. Hal ini disebut dengan istidraj. Orang yang istidraj biasanya selalu merasa bahagia meski diterpa kejadian-kejadian aneh. Dia mengira dia mendapat rezeki karena memang berhak memilikinya. Apa saja tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah kenikmatan melimpah ketika keimanan sedang menurun. Tanda pertama dari istidraj adalah kenikmatan duniawi yang semakin melimpah dan mudah didapat, sementara keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tengah menurun. Dalam surat Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Rezeki yang didapat tentu disertai dengan tanggung jawab. Semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat dosa yang ditanggung. Tanda yang kedua adalah jarang terkena penyakit. Meski tak mengingat Allah, melakukan maksiat dan lalai beribadah, orang yang diberi istidraj jarang terkena penyakit. Dia juga jarang tertimpa musibah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Sakit merupakan hal yang lumrah, tapi orang yang mendapat istidraj biasanya jarang jatuh sakit. Sebab salah satu dari hikmah sakit adalah meringankan dosa-dosa. Yang ketiga, harta terus melimpah padahal kikir. Surat Al-Humazah ayat 1 hingga ayat 4
menjelaskan tentang orang kikir yang selalu menghitung harta. Mereka mengira hartanya akan mengukuhkan posisi dan kekuasaannya di bumi. Ayat 1, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Allah menjadikan kekikiran seseorang sebagai istidraj. Allah membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kejayaannya. Yang keempat, kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Tanda selanjutnya adalah maksiat selalu dilakukan, namun kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila engkau lihat Rabbmu terus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya." Pangkal dari perbuatan maksiat adalah kehancuran dan penderitaan. Ketika maksiat terus dilakukan, namun kehidupan dunia semakin sukses, maka hal itu merupakan kemurahan hati Allah dalam bentuk istidraj. Yang kelima, rezeki yang datang ditanggapi dengan kesombongan dan tinggi hati. Harta yang bergelimang berpotensi membuat hati menjadi sombong dan menganggap remeh orang lain. Orang yang istidraj merasa segala kenikmatan yang didapat semua karena usahanya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang keenam, merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter istidraj ini muncul karena pelaku merasa berhak atas rezeki yang diterima. Mereka tidak berpikir ada pihak yang lebih berhak atas rezeki tersebut. Rezeki biasanya diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kendati begitu, para pelaku tidak takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Mereka juga sering merendahkan orang lain, sombong, dan aman dari sanksi yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketujuh, kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dengan mutu dan frekuensi ibadah yang menurun, sudah selayaknya seorang hamba akan mendapat teguran. Namun hal sebaliknya terjadi pada pelaku istidraj. Rezeki mereka tetap lancar atau malah makin baik, walau kualitas dan kuantitas ibadah menurun. Sebagai catatan, rezeki tidak hanya ditinjau dari aspek material, namun juga non-material, misal tubuh sehat, hati senang dan tenang, dan terhindar dari kecelakaan. Pelaku istidraj tidak sadar dirinya sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda-tanda rezeki yang membawa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari istidraj dan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.